Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Fahumaritsa dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem saraf dan hormon. Sistem saraf berfungsi sebagai alat pengatur atau regulator. Sistem saraf dibangun oleh jaringan saraf, sedangkan jaringan saraf dibangun oleh sel-sel saraf atau neuron, jaringan ikat saraf atau neuroglia, dan jaringan ikat biasa. Sistem saraf dapat menerima sinyal impuls, masukan sensorik dari reseptor sensorik, kemudian masuk diintegrasikan atau diterjemahkan oleh SSP, dan keluar dari pusat regulasi dengan mengirim sinyal keluaran motorik ke sel-sel efektor. Sel efektor dapat berupa sel-sel otot atau sel-sel kelenjar yang mengaktualisasikan respons tubuh terhadap rangsangan. Sistem saraf memiliki banyak peranan penting bagi tubuh. Yang pertama, mengadakan orientasi terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, mengadakan kontrol pengaturan internal agar fungsi organ dan sistem lainnya bekerja selaras. Dan ketiga, sebagai tempat menyimpan memori dan kecerdasan. Badan sel pada suatu sel saraf mengandung inti sel terletak di bagian tengah dan berperan sebagai tempat pemeliharaan semua bagian sel saraf agar dapat menjalankan fungsinya. Serabut saraf pada suatu sel saraf terdiri atas akson, dendrit, dan selundang-selundangnya. Akson merupakan bagian sitoplasma sel yang mengalami pemanjangan dari badan sel dan berperan untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke sel-sel saraf lainnya. Dendrit adalah bagian akson yang memanjang dan bercabang. Kumpulan sel-sel saraf akan membangun sebuah jaringan saraf yang terdiri atas 3 sistem, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sistem saraf otonom. Neuron yang berhubungan dengan fungsi sistem saraf pusat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu neuron sensorik yang membawa rangsangan atau sinyal dari sensor penerima rangsang ke sistem saraf pusat. Yang kedua, interneuron yang mengintegrasikan data dan memancarkan kembali rangsangan atau sinyal. Yang ketiga, neuron motorik yang membawa rangsangan atau sinyal ke sel efektor. Salah satu kerja saraf adalah menghantarkan rangsang yang berupa sinyal listrik kemudian mengalirkannya. Secara fisik, satu neuron dapat mempertahankan suatu kekuatan listrik. Sinyal saraf dimulai dengan adanya perubahan pada membran potensial. Suatu rangsangan akan mengubah permeabilitas membran plasma. Perubahan tersebut akan menimbulkan potensial aksi, yaitu sinyal saraf yang dapat merambat dengan sendirinya di sepanjang akson. Sinyal dari satu neuron akan diteruskan ke neuron berikutnya melalui suatu sinapsis. Oleh karena itu, sinapsis merupakan suatu elemen penting dalam perjalanan sinyal. Sinapsis dapat menjadi suatu pertemuan antara satu neuron dengan neuron yang lain atau juga bisa merupakan pertemuan antara neuron dengan sel efektor. Pada sistem saraf pusat atau central neuron system, baik otak maupun sumsum tulang belakang terdiri atas substansi kelabu dan substansi putih. Substansi kelabu terdiri atas kumpulan-kumpulan badan-badan neuron, sedangkan substansi putih merupakan berkas saraf bermielin. Pada otak, substansi kelabu menempati bagian luar yang disebut korteks, sedangkan substansi putih terdapat di bagian dalam yang disebut medula. Seperti otak, pada sumsum tulang belakang substansi kelabu terdapat di bagian dalam, sedangkan substansi putih berada di bagian luar. Otak manusia tersusun atas jutaan neuron yang saling berhubungan dengan neuron di seluruh tubuh. Neuron-neuron tersebut dapat membawa pesan dari otak atau menuju otak. Ukuran otak laki-laki lebih besar dibandingkan otak perempuan, tetapi perbedaan ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Kecerdasan seseorang itu ditentukan oleh banyaknya jumlah hubungan sel di dalam otak. Sumsum tulang belakang memiliki fungsi untuk menghubungkan impuls dari saraf sensorik ke otak dan sebaliknya, menghubungkan impuls dari otak ke saraf motorik, dan memungkinkan terjadinya gerakan refleks. Gerakan refleks dapat dialami saat kamu tiba-tiba menyentuh benda panas atau dingin, benda tajam, dan saat ingin batuk atau muntah.
Sistem saraf tepi atau peripheral neuron system terdiri atas pasangan saraf kranial dan saraf spinal, serta ganglia yang terkait. Saraf kranial berasal dari otak yang mengatur saraf-saraf organ kepala dan tubuh bagian atas. Saraf spinal berasal dari sumsum tulang belakang dan mengatur saraf-saraf ke seluruh tubuh. Ganglia adalah kumpulan badan sel saraf yang membentuk simpul-simpul saraf di luar sistem saraf pusat. Berdasarkan fungsinya, saraf pada sistem saraf tepi dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, saraf sensorik atau aferen, yang merambatkan getaran dari reseptor menuju sistem saraf pusat. Yang kedua, saraf motorik atau eferen, yang merambatkan getaran pada dari sistem saraf pusat menuju sel efektor. Beberapa penyakit yang dapat terjadi karena adanya gangguan atau kelainan pada sistem saraf antara lain neuritis atau gangguan sistem saraf yang disebabkan karena tekanan, pukulan, atau patah tulang. Yang kedua, transeksi adalah gangguan pada sistem saraf khususnya pada medula spinalis akibat jatuh atau tertembak. Lalu, Parkinson adalah penyakit yang diakibatkan karena kekurangan neurotransmitter dopamin pada dasar ganglion. Lalu, epilepsi, penyakit yang disebabkan karena adanya luka, infeksi, tumor, dan sebagainya terutama pada jaringan otak. Lalu amnesia, gangguan yang terjadi pada otak akibat goncangan atau cedera. Lalu stroke, penyakit yang timbul karena adanya penyempitan pembuluh darah dan penyumbatan oleh suatu emboli sehingga pembuluh darah di otak tersumbat atau pecah.